Dan untuk mengawali diskusi siang ini, kami mengundang Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Republik Indonesia, Bapak Rosan Roslani untuk menyampaikan keynote speech. Kami persilakan kepada Bapak Rosan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya tentunya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tingginya kepada Grup Metro TV dan kepada yang kita hormati bersama Bapak Arief Suditomo, Direktur Utama Metro TV, dan juga tentunya Bapak Budianto, pimpinan redaksi Metro TV, panelis dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini tentunya saya juga merasa sangat berterima kasih dan terhormat bisa diberikan kesempatan oleh Metro TV untuk menyampaikan beberapa pandangan dari kami yang tentunya berhubungan dengan 1 tahun pemerintahan Bapak Prabowo Gibran, optimism on 8% economic growth. Mungkin saya langsung saja bicara mengenai ini, karena kalau bicara mengenai economic growth, tentunya investasi akan memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Mungkin walaupun saya yakin bahwa ibu-ibu sudah memahami, tapi mungkin saya setback ke belakang sedikit. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita itu berasal dari mana sih, gitu, ya kan? Pertama, pertumbuhan ekonomi kita, kontribusi terbesar adalah domestic consumption. Konsumsi dalam negeri kurang lebih 54%, kurang lebih ya 53-54%. Kemudian yang kedua adalah dari investasi. Dari investasi counted about 28-29%, kemudian baru government spending mungkin sekarang di angka 7-8%, and then net export kurang lebih itu 2%. Jadi itu struktur dari pertumbuhan ekonomi kita. Nah kalau kita lihat investasi ada di nomor 2. Jadi untuk mencapai pertumbuhan 8% yang dicanangkan oleh Bapak Presiden di tahun 2029, definitely investasi will play a very significant role untuk mengachieve 8% growth, economic growth. Ya. Nah dari situ kemudian dipetakan oleh Bappenas. Disampaikan kepada kami, oke, perannya investasi dalam untuk mencapai 8% itu seperti apa? Oke, dalam waktu 5 tahun ke depan, Bappenas menyampaikan kepada kami, target investasinya 5 tahun ke depan dari 2025 sampai 2029 adalah 13.032 triliun rupiah. Itu targetnya. Apakah target ini achievable? Pertanyaan kan seperti itu kan. Nanti tentunya akan mempunyai dampak kepada pertumbuhan 8%. Karena kalau kita lihat investasi yang masuk ke Indonesia dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai 2024 itu kurang lebih 9.100 triliun. Jadi 10 tahun terakhir 9.100, 5 tahun ke depan adalah 13.032 triliun. Jadi kurang lebih itu secara average kenaikannya 143%. Ya. Nah, terus mari kita lihat lebih dalam lagi. Memang alhamdulillah buat kita sebetulnya bukan hanya dari segi numbers dari investasi yang masuk, tapi adalah yang kami tetapkan di dalam Kementerian Investasi adalah investasi yang berkualitas dan berkelanjutan, yang berkesinambungan. Itu menjadi investasi yang penting, tidak hanya in terms of numbers. Karena investasi ini dampaknya kan rentetannya itu banyak. Pertama pada penciptaan lapangan pekerjaan, itu sudah pasti, ya kan. Kemudian itu juga dampaknya kemana? Ke ekspor. Itu juga dampaknya kemana? Kepada kesejahteraan dari para penduduk di Indonesia yang berujung juga kepada spendingnya, kepada konsumsinya. Jadi multiplier dari investasi ini menjadi sangat-sangat besar. Ya. Nah PR-nya
pada saat ini tentunya bagaimana kita mencapai angka itu. Pertama, ya kita harus meningkatkan terus nih iklim investasi kita menjadi lebih baik. Industri investasi kita menjadi lebih meningkat. Ya. Dan ini kita sudah, mungkin saya sharing sini, ini yang kita sudah propose kita ke dalam pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran untuk diadakan revisi. Saya kasih contoh sekarang, semua perizinan yang menyangkut di 18 kementerian dan badan, itu sekarang Kementerian Investasi berdasarkan PP yang baru dikeluarkan, PP nomor 28 Pak ya, PP 28, apabila mereka tidak mereply atau tidak memenuhi target waktu yang sudah disepakati dengan kami, otomatis saya akan keluarkan izinnya. Apakah ini sudah berlaku? Sudah berlaku. Apakah saya sudah lakukan itu? Sudah 200 izin saya keluarkan sejak 2 bulan lalu, sejak PP ini mulai berlaku. Jadi contohnya, saya dengan Kementerian A misalnya, janji dengan kita 10 hari. Dalam kenyataannya itu 10 hari bisa sebulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, ada yang setahun, malah sampai 2 tahun. Sekarang 10 hari nggak keluar, saya keluarin izinnya langsung. Namanya fiktif positif. Itu yang kita propose ke Bapak Presiden, saya bawa ke dalam rapat kabinet dan disetujui. Itu karena pada saat berinvestasi, saya sering bilang we don't like surprises gitu. Semuanya maunya terukur dan terstruktur. Oleh sebab itu semuanya mesti jelas, mau ada clarity. Ini yang kita lakukan, alhamdulillah ini sudah dikeluarkan oleh PP-nya dan ini sudah mulai kita lakukan. Karena kita selalu bilang, saya juga bilang, kita juga competing nih sama negara-negara tetangga kita dalam mengontrak investasi yang masuk. Ya memang kita sekarang di ASEAN kita nomor 2 dalam FDI sesudah Singapura. Nah, tapi ya ini harus kita tingkatkan terus menerus apabila kita ingin mendapatkan investasi yang lebih tinggi, mencapai 8% sehingga pada akhirnya nanti kita keluar dari middle income trap yang dimana itu menjadi salah satu hal yang harus kita hindari. Jadi seperti target pemerintah Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Selamat datang Pak Menteri Koperasi. Nah oleh sebab itu saya ulang lagi, dan oleh sebab itu investasi memberikan peranan yang sangat penting. Ya. Karena kalau saya udah bicara investasi, dari perizinannya, investment climate-nya kita harus perbarui, kita juga simplifying a lot of rules, policy, dan juga regulasi secara terus menerus. Kita juga keep reforming ourselves dari semua kebijakan itu, karena kalau tidak, ya kembali lagi, negara-negara lain pun juga saat bersamaan dia keep reforming their policy, regulasi dan juga yang lain-lain. Ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana yang kita mempunyai competitive advantage itu kita bisa jalankan. Kita bisa ambil secara optimal. Kita tahu contohnya, karena sekarang tupoksi hilirisasi juga ada di saya bisa sampaikan investasi yang masuk ke Indonesia rata-rata dari sektor hilirisasi itu adalah 30% secara average. 30%. Sebagai gambaran saja, pada tahun lalu investasi yang masuk ke Indonesia itu target kita adalah 1.700 triliun, alhamdulillah itu target kita bisa capai. Dan hilirisasi juga 30% kita lihat. Kalau saya bicara hilirisasi itu bukan hanya dari minerals ya. Itu dari perkebunan, dari kelautan. Jadi hilirisasi secara menyeluruh. Hilirisasi apa sih sebetulnya gitu kan? Ya kalau saya bilangnya ya nilai tambah lah, value added. Itu yang kita ingin capture, semua itu ada di Indonesia. Kembali lagi dengan adanya value added atau manufacturing di Indonesia, kembali lagi ini akan meningkatkan strengthen our human capital, our SDM kita, yang dimana ujungnya adalah kembali lagi penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Dan ini kita terus jalankan, sehingga salah satu yang boleh saya sampaikan di sini, hal yang positif adalah dari mungkin sudah sering dibicarakan dari nikel itu, karena kita mempunyai competitive advantage in term of reserve. Reserve di nikel itu 42% itu ada di Indonesia. 42% ada di Indonesia. Sehingga kita mencanangkan sejak 2016 kita melarang ekspor nikel. Kalau saya bilangnya ekspor control,
yang pada waktu dulu ekspornya hanya 3 billion US dollar, sekarang setelah kita melakukan hilirisasi, alhamdulillah di 2004 mencapai 34 billion US dollar. Dan ini banyak berinvestasi di dua hal kalau kami melihat. Satu di stainless steel, kedua di EV battery, di electric vehicle battery. Sekarang di Indonesia kita sudah ada the whole ecosystem of EV battery, di kita sudah ada. Dari miningnya sampai kepada sel baterainya, battery pack, dan juga sampai recycle battery, itu kita sudah ada. Dan kita akan terus mendorong hilirisasi di bidang lain seperti di bidang rumput laut, seaweed, yang dimana kita juga nomor 2 penghasil seaweed terbesar di dunia. Kemudian juga dengan kelapa, kita akan menggiatkan hilirisasi di bidang kelapa, dan alhamdulillah kita sudah berhasil baru saja juga mengkonfirmasi akan terjadi hilirisasi kelapa yang cukup signifikan, sehingga kesejahteraan dari para petani kelapa juga akan meningkat karena udah ada off taker yang jelas dari pengelolaan yang lebih panjang mengenai kelapa ini. Jadi kelapa pun kita nomor 1 atau nomor 2 terbesar penghasil kelapa di dunia. Itu salah satu hilirisasi karena kita sudah ada roadmap-nya tentang hilirisasi. IAS kita udah ada yang kita buat dan sampai dengan tahun 2040. Ternyata ada ini ya, saya ngeliat. Ini salah satunya saja secara garis besarnya kalau kita lihat memang rata-rata kita mempunyai competitive advantage in term of reserve-nya, di term of reserve-nya yang kita akan coba jalankan ke depannya, tapi tentunya kita akan menjalankan ini dengan sangat hati-hati, dengan analisa yang baik dan benar, sehingga apa yang kita lakukan bisa mencapai pertumbuhan yang optimal dan juga baik. Ya, di lain itu tentunya potensi yang besar dari investasi adalah di renewable energy. Saya sering sampaikan ini karena appetite-nya juga sangat tinggi. Kita mempunyai potensi up sampai 3.700 gigawatt, tetapi yang baru install kapasitasnya yang ada sekarang baru 15,1 gigawatt atau kurang dari 1%. Memang kebanyakan di solar, tapi kita punya potensi juga di hydro, di angin, tenaga angin, di geothermal dan yang lain-lain. Nah, termasuk yang kita baru launch kebetulan oleh Danantara. Jadi saya kan role-nya ada 2 nih, leading Danantara dan juga Menteri Investasi dan Hilirisasi, itu mengenai waste to energy. Kita udah launching, ternyata minatnya sangat luar biasa. Saya dilaporkan ada 107 yang mendaftar, 53 dari dalam negeri, 54 dari luar negeri untuk waste to energy rencananya di 33 titik, tetapi rencana awal akan kita launching di 10 titik terlebih dahulu, karena itu sudah sesuai analisa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan juga oleh Danantara itu sendiri. Nah, jadi memang kalau kita lihat investasi ini alhamdulillah di dalam semester pertama 2025 pun kita mencapai realisasi investasi sesuai dengan target kita. Di tahun semester pertama 2025 adalah 942,9 triliun atau naik 13,6% year on year, dan ini align dengan target kita pada sampai akhir tahun. Insya Allah besok mungkin kita akan paparkan target di dalam semester ketiga, dan alhamdulillah target juga tercapai. Nanti kita akan lebih paparkan secara detail atau secara lanjut itu besok. Dan dari itu semua memang kontribusi dari luar Jawa justru lebih besar, kurang lebih 55%, dari Jawa itu kurang lebih 45%. Tapi itu adalah target yang memang dicanangkan oleh Bappenas ke kami, tetapi kita mempunyai keyakinan investasi dari kontribusi dari investasi itu insya Allah bisa kami capai dalam rangka pertumbuhan 8%. Gitu. Jadi kami sangat meyakini juga, apalagi dengan adanya, mungkin tadi sudah disampaikan terlebih dahulu ya oleh CIO kami Pak Pandu, tetapi dengan ada Danantara ini juga justru begitu saya bicara dengan para potensial investor baik dalam maupun luar negeri pada saat kita berkunjung, itu memberikan keyakinan dan confidence kepada para investor luar negeri untuk investasi di Indonesia. Kenapa? Karena saya bilang kepada mereka sekarang, kita Danantara bisa berinvestasi bersama-sama dengan mereka. Kita tidak harus mayoritas, kita bisa minoritas, tapi kita sama-sama investasi. It give a confidence
bahwa kalau dari negara aja ikut berani, berarti mereka akan memastikan bahwa program ini, proyek ini akan berjaya dengan baik, dengan cepat, dan tentunya akan menghasilkan return yang baik juga. Jadi itu memberikan confidence kepada para investor dengan kehadiran, dengan keberadaan Danantara yang memang kita mempunyai kekuatan untuk melakukan investasi yang mungkin dulu sebelum ada Danantara itu hal yang positif ini belum bisa dilaksanakan. Jadi ini juga suatu hal yang sangat positif, yang sangat baik dengan keberadaan Danantara, dan mungkin saya tidak go into details. Selamat datang Menteri UMKM Bapak Maman atas kehadirannya. Sebetulnya saya dikasih tahu bicara 15 menit, saya lihat sudah 15 menit nih sekarang. Tetapi yang kembali lagi yang ingin saya sampaikan, mungkin saya bicara tadi waste to energy a little bit untuk kasih gambaran saja bahwa waste to energy sudah kita launching pertama di 10 daerah dan diharapkan ini dalam waktu 2 tahun sudah berdiri secara lengkap untuk di beberapa titik atau di 10 kota yang akan kita segera mulai, karena sampah di kita ini kurang lebih sampai 35 juta ton per tahunnya. Nah ini tentu harus kita lakukan suatu upaya yang positif yang juga memberikan asas yang manfaat yang baik kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan mungkin yang terakhir yang kita sampaikan bahwa di Danantara kita juga mendapatkan pengakuan yang sangat baik. Kita sudah masuk menjadi anggota International Sovereign Wealth Fund Forum. Danantara pun kita sudah melakukan rating terhadap Danantara, baik di Pevindo kita melakukan AAA, baik di Fitch kita mendapatkan AAA. Jadi itu adalah rating tertinggi yang pernah didapatkan oleh suatu institusi atau perusahaan. Karena dari awal saya selalu sampaikan kepada tim di Danantara bahwa kita harus melakukan semuanya itu secara baik, good governance, transparansi dan akuntabilitas, dan juga integritas yang baik dan benar. Jadi dengan fondasi yang kuat, insya Allah Danantara bisa berjalan dengan baik ke depannya, Dan dalam hal ini kita pun di dalam Badan Usaha milik negara kita juga memberikan program magang dan juga talenta muda Danantara yang kita memberikan kesempatan lebih besar agar mereka bisa berpartisipasi dalam BUMN dan juga dalam rangka pengembangan dari human capital kita, karena kami di Danantara selalu meyakini dan juga Kementerian Investasi bahwa perekonomian Indonesia akan bertumbuh secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan mencapai 8% apabila manusianya ikut tumbuh bersama-sama dengan kita. Tumbuh dalam arti kata yang luas, tumbuh dalam arti kata wawasan, tumbuh dalam arti kata pemahaman, dan tumbuh dalam arti kata pengertian yang luas yang dimana mereka bisa siap menghadapi tantangan global baik secara geopolitik, secara geoekonomi, sehingga Indonesia selalu bisa menavigasi semua hal itu dengan baik dan benar, dan target dari yang dicanangkan oleh Bapak Presiden 8% adalah target yang achievable apabila kita semua bekerja bersama-sama, apabila kita bersinergi dan berkolaborasi, insya Allah target itu bisa kita capai sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Roslan atas keynote speech yang disampaikan. Sangat bermanfaat untuk menjaga optimisme kita mencapai pertumbuhan ekonomi 8% sesuai dengan target pemerintahan Prabowo Gibran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.